Hai, selamat malam semuanya. Halo Atala, Hansen, apa kabar? Hai Kak, Halo, Tara. Kalau coba absen dulu. Berarti siapa yang belum join ya? Hmm, Naufal Atala, Sakif, Atala Dawi Zaki itu Naufal Atala bukan? Oh beda ya, beda. Naufal Atala belum. Inyoman Bagus Krisnanda, Abimanta, Inyoman belum. Denias Nurrohman Muhammad belum. Atala Dawi, oh ini Atala udah. Daryl Damanik belum. Leonard Edgar belum. Ila Falisha Marshy. Syasha, nama kamu siapa? Akila bukan? Atala Valencia Marci. Ah ya, oke. Hansen, Hansen, Hansen udah. Marvel udah. Merahma belum ya? Oke, kita akan mulai saja kelas kita hari ini ya. Jadi selamat malam Syasha, Atala, Hansen, dan juga Marvel. Hari ini adalah hari kelas front end, di mana nanti kalian akan belajar tentang pembuatan website dan melanjutkan lagi dari yang pekan lalu. Ya, untuk kelas hari ini seperti yang sudah diinfokan di grup WhatsApp, tutornya akan diganti sama Kak Daud. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung sampaikan ke Kak Daud aja. Oke, salam kenal ya semuanya ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kelas hari ini, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kalian udah belajar apa? Yang masih ingat belajar apa minggu lalu? Objek, betul ya. Kemarin kita minggu lalu kalian belajar tentang object oriented programming. Hari ini kita akan belajar tentang animations. Oke, kalau share screen dulu ya. Sarah,
Nah, kita akan belajar tentang animation ya. Ada yang tahu apa itu animation? Maaf Kak, aku ada kendala audio jadi kurang terdengar. Aduh, dibenerin dulu Syasha ya berarti. Animation ada yang tahu apa itu? Animasi, Kak. Animasi, betul ya. Jadi kita akan coba belajar tentang pembuatan yang namanya animasi. Animasi apa? Itu kan bahasa Indonesianya ya. Coba, apa itu animasi? Secara pengertiannya. Itu kayak rangkaian rangkaian gambar yang bergerak. Betul. Yang namanya animasi itu adalah gambar yang bergerak rangkaian. Betul. Ya, jadi hari ini kita akan coba belajar gimana sih caranya membuat yang namanya animasi. Oke? Nah, kita akan coba lihat. Jadi, contohnya seperti ini nih. Kalian nanti ketika mengarahkan sesuatu tombol, biasanya kan ada gambar yang bergerak gitu ya, visualisasi yang berubah-ubah. Nah, itu kita akan pelajari hari ini gimana caranya. Oke? Nah, ini yang kemarin ya, kalian udah belajar tentang OOP, terus kita juga udah tahu sebenarnya eh, konsep OOP yang ada di front end, yang ada di JavaScript, sama yang ada di Python, itu sama ya. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan. Jadi kalau kalian udah tahu, oh, yang namanya Object Oriented Programming, itu adalah yang kita sebut sebagai template. Jadi kalian udah tahu nih gimana caranya membuat si template tersebut. Oke? Nah, kita akan membuat yang namanya animasi dalam CSS. Jadi nanti gimana caranya? Kalian akan membuat yang namanya transisi. Jadi transisi ini ada transisi property, ada transisi duration, sama ada delay. Ya, contohnya gimana? Contoh, kalian nanti akan membuat kalau diarahkan dia seperti ini. Berarti kalian bisa ngebikin yang namanya border radius untuk yang sederhananya ya. Nah, ketika kalian ingin mengarahkan mouse ke atas tombol tersebut ya, kayak gini. Nih, mouse-nya diarahkan ke atas tombolnya, maka itu kita sebut sebagai hover, ya button hover. Nah, nanti kita tinggal rubah transition property-nya jadi background color apa, dan juga duration-nya berapa. Maka nanti dia akan berubah. Dan kalau misalnya mau dirubah warnanya, berarti pakai background color. Ya, ketika pengen dia jadi lebih rounded, berarti pakai border radius. Oke, tuh. Ya. Nah, transition property ini sama aja sih. Ya, nanti dia akan berubah ya, keseluruhan tombolnya kita. Ya, size-nya juga nanti bisa berubah. Jadi misalnya kalian pengen rubah si size-nya, itu bisa pakai yang namanya translate X, translate Y, sama translate. Nah, kalau tanpa transformations, dia ya udah as is aja ya, seperti itu gitu, si tombol. Nah, kalau misalnya kalian pengen menggerakkan, pakai yang namanya translate X sama translate Y. Ya, dan ini ya, contoh pergerakannya. Oke. X dan Y itu seperti sumbu, seperti sumbu pada umumnya ya, ada sumbu X sama sumbu Y. Oke. Nah, kalian juga bisa merubah ukurannya pakai yang namanya scale. Jadi, misalnya pengen ditransform scale-nya jadi lebih besar 0,5 gitu ya, lebih besar dari setengahnya. Nah, berarti udah tinggal scale 1,5. Misalnya mau di-rotate, berarti pakai yang namanya rotate untuk memutarkan si tombolnya tersebut. Oke? Nah, nanti bisa buat kayak gini. Ya. Oke? Bisa ya. Nanti kita coba kerjain latihannya. Supaya kalian bisa langsung cobain juga. Nah, ketika membuat animasi itu biasanya ada batasannya. Jadi nggak bisa kayak tiba-tiba kalian pengen ngebikin, oh ya udah Kak, pengen ngerubah dong jadi warna dari warna merah terus langsung jadi warna hijau. Ini kan terlalu ini ya apa? Kompleks gitu, alias nggak ada sangkut pautnya. Ibaratnya kalian kayak lagi ngobrol aja yang namanya animasi itu. Ya misal kalau kalian nonton Upin Ipin deh animasinya gitu ya. Misalnya si Upin tuh lagi di rumahnya,
Terus nanti habis itu cerita yang berikutnya adalah tiba-tiba ada Doraemon, ya. Nah itu kan berarti nggak nyambung. Makanya kita perlu bikin sesuatu yang emang dia nggak terlalu jauh dari gambar sebelumnya. Oke? Kayak gitu ya. Nah, terus nanti misalnya pengen dirubah untuk pergerakan berarti pakai yang namanya keyframes. Ya, jadi ketika kalian pengen membuat ada pergerakan kayak dia pindah dari satu titik ke titik lain, itu pakai add keyframes, lalu kasih nama sebuah metode ya atau sebuah fungsinya lah gitu kita sebut ya. Nah, ini bisa apapun. Jadi nanti misalnya kalian pengen bikin keyframe Lemon One on load, ntar kita tinggal rubah aja transform non, terus nanti kita rubah translate X-nya kemana, kiri, terus translate lagi ukurannya, habis itu kita pindahin yang Y-nya juga. Oke? Gitu. Nah, nanti kita tinggal bikin juga animation name, duration, delay, iteration count, fill mode, timing functions. Oke? Nah, misalnya kalian pengen bikin forward untuk animation fill mode atau backward juga bisa. Dan misalnya untuk merubah timing functionnya bisa ease in sampai linear juga. Ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Kita nanti akan cobain kok satu-satu. Itu animation CSS. Ada pertanyaan dulu tentang animation CSS? Halo, banyak yang baru join ya. Ini udah ada Denias, udah ada Murah. Belum ada ya? Clear ya? Kalau clear, kita yaudah kita latihan dulu aja sebelum yang ke JavaScript ya. Biasanya ngerjain di platform kan ya? Nah, kita langsung buka aja platformnya berarti. Nanti buka yang nomor 13 ya, Animations ke nomor satu. Eh, nah, nanti kalian coba pilih ya yang di nomor 13 ke bagian satu. Lalu dijawab dulu ya. Nomor satu itu ada 4 jawaban yang benar ya. Nomor 2 nanti kita pasang-pasangkan. Tiga itu ada 3 jawaban yang benar. Ntar 4 baru mulai ngoding. Oke? Ya, silakan boleh langsung dibuka akun Argonova-nya masing-masing dan login ya. Biasanya share screen nggak? Share Share screen, Kak. screen. Hah? Share screen. Share screen ya? Oke. Ya. Sip, silakan boleh langsung di share screen aja kalau gitu. Ya, kita jawab nomor 13 bagian pertama. Silakan di share screen. Taruh tangan mandi dulu ya, bentar.
Jawabnya sih ya udah pasti ya. Ya emang harus make it. Karena kan apalagi kalau misalnya di dalam konteks itu pasti mau yang terbaik. Karena kalau ngikutin egoisnya Allah, ya nanti jatuhnya jadi kayak berlebihan. Ibaratnya ya, ini kayak emang apa ya? Kayak tuh apa ya? Tahu. Malah kalau sering berarti udah kita putuskan kita kan bisa kayak lagi berantem di belakang juga kalau stres kan pasti nih kayak karena aku ya kayak gini ini kayak ya itu kayak pikiran aku nah nanti berat-berat gak baik kayak gitu efeknya juga kontrol juga ya kayak berpikir high function oke kita berdua dari yang sih yang time cycle pokoknya kalian juga jangan lupa Ya, bisa semua? Sampai nomor, udah nomor 4 semuanya? Kalau udah kita mau coba kerjain. Yang udah di nomor 4 boleh diketik angka 1 ya. Coba biar kita mulai untuk prakteknya. Oke, baru 2. Boleh diketik di chat Zoom ya kalau udah. Ya, kita mulai barengan ya yang nomor 4-nya. Udah coba share screen. Oke, jadi kita akan coba membuat yang namanya perbaikan pada error di program. Jadi seharusnya ketika kita hover,
kita kita arahkan mouse-nya ke tombol, maka dia akan berubah posisinya. Ya, seperti yang di contoh ini. Nah, kita lihat nih, punya kita baru cuma ngasih eh, shadow, ya. Nah, padahal contohnya dia harus miring juga. Berarti caranya gimana? Caranya kalian coba perbaiki dulu. Bentar ya. Nah, pertama kita berarti arahkan dahulu ke eh, nih. Ini kan ada button hover sama ada button active ya. Ntar Kado coba kerjain di sini dulu deh. Nah, kita kan ada button hover sama button active. Yang perlu kita benerin adalah bagian situ ya sama yang buttonnya juga nih. Buttonnya border radius oke, box shadow oke, transform oke, color. Nah, kita kasih yang namanya eh, transition property sama transition duration. Oke? Menurut berarti jadi ini deh. Transition property ya kita pakai transform sama box shadow. Kemudian kita pakai transition duration juga dan kita kasih dia 5 detik. Oke? Lalu kita tinggal kasih hovernya aja. Hovernya udah bener sih. Eh, bentar. Transitionnya. Oh, ini kita kasih juga nih di box hover, di button hovernya ya. Di button hovernya kita kasih transition. Nah, transitionnya seperti apa? Kita akan kasih box shadow. Box shadow. Kemudian dia 2 detik linear. Dan kita transform lagi. Nah, ini 2 detik lagi linear. Ya, bentar. Berarti transition durationnya dihapus aja ya. Karena kita udah setting di duration ini sekaligus. Lalu ini juga kasih transition propertinya diganti aja ya. Ini jadi transition doang. Dan kita kasih box shadow 2 detik linear. Transform. Ini sama sama persis kayak gini. Bisa kalian copy aja. Nah, ops, bentar. Kok dia tidak berubah nih? Dia tidak berputar. Bentar ya. Oh, ini ya. Jangan lupa dikasih 5 deg. Deg itu dari degree. Ya, jadi nanti dia akan berputar. Tuh. Oke. Jadi yang dibenerin baris 31, 31, 32, sama 36 doang. Oke? Coba. Yang udah ketik angka 2 ya. Biar kita lanjut ke nomor 5. Halo Diego, selamat malam.
Udah ya. Yang lain udah? Yuk jangan lupa diketik di chat Zoom supaya lanjut ke nomor 5. Yang udah di checklist ya. Kalian checklist lalu submit. Udah ya. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Biar ada suaranya. Ini karena tidak ada suara sama sekali. Boleh minta tolong dibacain ya soalnya. Syasha boleh minta tolong bacain yang warna biru ini nggak? Tolong dinyalain mikrofonnya ya. Oke, Syasha nggak ada suaranya. Denias boleh minta tolong bacain yang warna biru ini? Ya Kak, Oke, silakan Denias. this time Fred was very confused, entirely and incomparably. Keyframes are not the easiest thing, so he definitely needs help. Fix the CSS errors so that the animation works the same way as in the picture. The total duration of the animation is 2 seconds. The delay before the animation is half a second. There is no need to change the property values in the keyframes. Oke, thank you ya Denias. Nah, nanti kita akan coba membuat berarti seperti yang di awal ya. Tuh, ya, yang udah dibaca Denias, dia akan berubah-ubah bentuk dari rectangles ke circular. Oke? Nah, berarti kita lihat punya kita nih. Nah, kita ya dia nggak ada apa-apanya tuh, malah nggak muncul malah. Sorry muncul ya, muncul tapi masih salah nih. Caranya berarti gimana? Caranya kita akan membuat yang namanya keyframes, ya. Keyframesnya pertama kita ke bloknya dulu deh. Bloknya berarti background color oke, width-nya oke, height animation juga oke. Terus animation fill mode-nya ini bukan backwards, tapi kita berubah jadi forwards, oke? Forwards dan durationnya 5 seconds sudah benar juga. Oke. Nah, terus kita bikin yang circle. Ingat ketika ingin membuat sebuah keyframe, jangan lupa keyframe circle. Oke. Nah, nanti kita tinggal rubah berarti 0 ini bukan 0. Ini bukan 0 second ya. Satuannya bukan second di sini. Harusnya 0%. Oke. Yang ini juga persen, pokoknya yang S ini diganti ya. Nah, diganti persennya jadi persen. Oke. Dan kita juga bukan bikin dia jadi 0,2, tapi kita bikin 10 sampai 100 ya. 10, 20, 30, 40, 50, dan 100. Nah, ini kalau di play, eh, entah. Hmm. Oh, ini di grisnya nih, belum nih.
Ya aku masih salah. Oh ini jangan pakai add ya. Nah berhasil. Oke. Berarti yang dirubah adalah baris 15 ya. 15 kemudian 16 dan dari 20 sampai 46. Oke. Jadi nanti ketika kalian play dia akan berubah dari rectangle ke circle. Kalau kita checklist nanti bisa disubmit. Ya, silakan dibuat dulu. Kalau ada yang bingung tanyain ya. Nah, udah ketik angka 3 ya. Cepet banget. Hansen, Denius, keren. Udah bisa semua? Keren, pintar-pintar semua. Gak ada yang pertanyaan ya. Aman, udah bisa.
Oke, ya udah kita lanjut ya ke nomor 6 ya. Oke, berikutnya boleh minta tolong dibacain sama Marvel. Marvel boleh minta tolong bacain yang warna biru ini. Tolong dinyalain mikrofonnya ya. Marvel nggak ada respon. Ke Diego, Diego boleh minta tolong dibacain yang warna biru. Nggak ada juga. Atalah boleh minta tolong bacain. Atalah Dawi. Oke Kak. Itu Oke, bacain yang di itu ya Kak, yang di buat oke. jadi warna biru. Baca bahasa Indonesianya tuh bahasa Inggrisnya aja. Boleh, mau ditranslate boleh, mau dibacain langsung juga boleh, bebas. Oke. In a large online store that wish to remain anonymous, a lot of data is loaded with the page, and sometimes you have to wait a bit before browsing. Create the page loading animation using keyframes. Animation settings need to be as follows. Durationnya 2 detik, speed functionnya is out, the distance between two adjacent squares, both vertically and horizontally is 60 pixel. The program should work as in the picture. Oke, thank you ya. Nah, berarti kita akan coba membuat in a large online store. Kita buat seperti ini ya. Pindah-pindah gitu. Ada animasinya ya. Berarti gimana caranya tuh? Sederhana ya. Dia ngebikin kayak dua lingkaran, pindah-pindah gitu ya. Cara buatnya gimana? Kita lihat yang udah ada ya. Sebenarnya yang udah ada cuma ada dua lingkaran doang. Berarti tugas kita membuat animasinya biar dia bisa bergerak. Oke? Caranya berarti gimana? Pertama kita perbaiki dulu yang di circle. Circle udah oke sih. Circle satu, background. Oh, backgroundnya oke. Border oke. Kasih animation nih. Animation. Kita bikin animate. Animate satu. Dan kita bikin dia 1.5 seconds. Is out. Ya, yang dibacain sama Atala tadi. Dan kita bikin infinite. Infinite berarti kayak forever. Ya, looping. Nge-looping forever. Nah, berarti kita buat seperti yang tadi ya, 0%. Ini adalah transform non. Lalu kita bikin 25%. Dia transform translate-nya ke 60 px dan 60 px juga. Ya. Dan yang ini 50%. Transform juga. Kita panggil translate x 60 px sama yang berikutnya 75%. Transform translate y 60 px ya. Dan kita bikin 100% yang ini jadi transform non. Nah, lalu kita buat yang berikutnya animate 2 ya. Ini kalau di play tuh udah bergerak tuh yang pertama ya. Berarti yang kedua tuh sama aja. Jadi kalian tinggal copy aja nih. Animate 2. Nah, bedanya apa? Bedanya dia cuma ke arah berlawanannya aja. Berarti kalian tinggal kasih minus di setiap angkanya. Ya, angka untuk ini ya, apa translate-nya. Dan jangan lupa dipanggil juga di sini ya animationnya. Nah, kita panggil animate 2. Berhasil. Oke, gampang ya. Jadi kalian tambahin animation, bikin animate-nya. Ya, yang animate 2 cukup jadi negatif. Kalau udah checklist, submit. Coba. Dan yang udah disubmit ketik angka 4 ya, supaya kita lanjut. Bentar ya.
Aku yang gerak birunya doang. Berapa? Yang gerak birunya doang. Yang gerak birunya doang. Yang gerak birunya doang. Ini udah ditambahin belum yang merah? Animate 2. Udah. Udah. Animate 2-nya di sini udah ada. Udah diganti belum? Jadi angka 2. Bentar, cek dulu. Coba lihat. Atau masih satu? Sama. Mana coba share screen. Yang lain kalau udah ketik angka 4 ya. Lihat berhasil nggak? Oh ini kurung kurawalnya kurang. Ini kasih kurung kurawal ya. Satu lagi. Kurung kurawal tuh ini. Tambahin. Emang harus dua itu. Yang ini juga tambahin lagi di bawahnya ya. Kurung kurung bukan bukan spasi. Tambahin lagi. Tambahin ini aja. Audio laptop aku bermasalah, Kak. Hah? Si Sasha nggak gimana Sasha bisa nggak? Nggak kedengeran, Kak. Ini kurung kurawalnya Sasha kasih dua kali. Salah. Kasih dua kali Sasha. Gimana sih? Sasha, Sasha kamu join pakai HP aja Sasha dua deh. Kalau nggak kedengeran. Oke, Kak. Udah yang lain bisa. Oke, lanjut ya nomor 7 ya. Nah, berikutnya boleh minta tolong dibacain sama tadi yang nggak bisa baca si Marvel, Diego, Noval. Noval tolong bacain Noval yang warna biru. Tolong dinyalain mikrofonnya ya Noval. Do you remember the cactus shop from the first lesson? They've come up with a new logo for themselves and now asking us to help with the logo animation. There's an example of animation in the picture, but you don't need to try to replicate it with 100% accuracy. Fire up your imagination. Oke, thank you ya. Nah, berarti gimana caranya kita lihat nih di sini. Dia nanti akan apa menusuk gitu ya duri-durinya. Oke. Nah, caranya berarti gimana? Kita tinggal lihat. Tuh, kalau di play dia kosong ya. Sedangkan referensinya ya ini ya seperti di gambar gitu. Dia bisa berputar-putar. Nah, caranya berarti gimana? Caranya pertama kalian ke CSS-nya dulu. Lalu ke logo main. Ini udah bener sih. Logo spikes with height position transform. Nah, kita tinggal kasih animation aja di logo spikes ya. Kita bikin animation, spikes appear. Ya nanti nama animationnya ya, nama keyframes ya. Tinggal kita 1,5 detik, linear, lalu kita bikin forwards. Oke? Nah, berikutnya kita tinggal bikin spikes appear-nya. Caranya berarti gimana? Kita bikin keyframes, spikes appear, kasih kurung kerawal, dan kita bikin 0%-nya berarti dia akan seperti apa? Kurung kerawal, transform. Nah, kita bikin dia scale-nya 0,7. Lalu kita bikin 30%. Oh, ini jangan pakai titik ya. Nah, 30%. 30% 30%. 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 30
30%, dia nanti tinggal kita transform lagi. Scale lagi ya, 1,5. Oh, 1,15 aja. Lalu kita buat untuk berikutnya 60%, ditransform jadi scale 1, dan kita buat yang 100%. Transformnya, kita buat dia rotate 90 degrees, dan kita bikin scale-nya jadi 1. Nah, nanti kalau udah, kalian tinggal play. Nah, dia muncul lah, dan dia akan ngerotate. Oke? Misalnya mau dikasih infinite juga bisa ya. Nah, nanti dia bakal looping forever. Ya, boleh checklist. Kalau sudah di checklist, ketik angka yang berikutnya adalah 5 ya.
Udah, bisa semuanya? Bisa kita lanjutin ya. Oke, kalau gitu kita lanjutin aja. Jadi kita udah tahu ya, yang berikutnya itu cuma ini sih. Kalian langsung klik tombol kembali ke profil aja. Dan kita masuk ke bagian berikutnya yaitu animation in JavaScript. Nah, tadi kan kita belajar file CSS-nya doang. Sekarang kita akan coba cari tahu yang namanya JavaScript. Oke. Nah, gimana caranya buat ngebikin yang animation JavaScript ini? Jadi, untuk animation JavaScript ini nanti kalian akan bikin dia bisa berpindah ketika diklik gitu ya. Kalau tadi kan kita cuma menghover aja ya, atau mengarahkan mouse-nya. Nah, nanti kita bisa ngebikin juga kalau diklik dia berubah. Oke? Nah, contohnya kayak gini. Jadi nanti dia akan membesar terus ya sehingga menutupi seluruh layarnya. Jadi nanti background layar pun berubah jadi warna kuning. Oke? This example is not only complicated but it's also not very convenient to control the animation parameters. Ya, jadi kita perlu ngebikin yang namanya set timeout. Nah, ketika kita pengen menambahkan sebuah JavaScript animations, kita butuh yang namanya libraries. Libraries ini contohnya ada yang namanya React.js. Jadi, libraries kan kalau di Python ada PyQt, ada Matplotlib yang udah kalian pelajari. Dan sekarang kita akan buat yang namanya React.js. Oke? Nah, the name anime ya comes from the word animations. Not Japanese anime ya, tapi dia adalah animasi. Gitu. Jadi kita akan coba langsung membuat. Nah, ketika kalian membuat sebuah JavaScript animations, kalian perlu nge-link anime.js tersebut ke HTML ya. Caranya berarti src, cdn, ini ya kayak gini. Oke, source-nya ada di mana? Gitu. Nah, nanti kita bikin target, duration, sama propertinya juga, lalu bikin delay, easing, sama loop-nya. Contohnya kayak gini. Ya, jadi nanti ketika kalian bikin anim, ada targetnya apa, scale-nya berapa, duration, delay, sama easing-nya. Ya. Nah, nanti ketika kalian klik tombolnya, ini adalah contohnya ya. Kalau diklik nanti dia ada perubahan gitu di daerah sekitar. Ya. Nah, jadi ketika kalian pengen membuat itu, kalian perlu deteksi dulu yang namanya query selector. Terus nanti dari situ kita akan create card button, di mana create card button ini akan punya add event listener. Jadi kalau kalian udah pernah belajar di Turtle kan kita ada event uh, on press. Ketika turtle-nya diklik maka dia akan bergerak. Nah, kita akan lakukan hal yang sama di JavaScript. Jadi dengan cara add event listener, eventnya adalah klik. Dan kita function error itu jalankan seperti ini. Ya. Nah, nanti ada apa nih di dalam function ya? Kita bikin translate, kita rubah aja untuk posisinya ya. Dia akan berubah dan juga opacity-nya jadi kita tebalkan gitu. Nah, nanti kalian bisa bikin juga kurangi 25 atau misalnya untuk ngebikin si keseluruhannya berarti kita bikin juga ending function di dalamnya bisa ya. Nah, nanti keseluruhan programnya gimana? Jadi pertama kita deteksi dulu untuk klik dari users dan kita bikin untuk event listener di mana nanti dia akan ngedeteksi klik.
dan kita akan merubah untuk posisi sama ukuran keseluruhannya. Ya. Nah, nanti di hasilnya seperti ini. Oke. Nah, di dalam JavaScript juga ada yang namanya keyframes. Jadi keyframes ini kalian bikin ada scale, nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan duration dari si animation. Ya. Nah, contohnya kayak gini. Oke? Dia nanti akan bisa berputar-putar. Ya. Gitu. Ada pertanyaan dulu tentang animation in JavaScript ya? Kalau nggak ada, kita langsung buka lagi yang bagian berikutnya. Jadi kalian klik tombol back buttonnya, lalu ke bagian kedua, animation in JavaScript. Ya, kok close. Nah, nanti dipilih ya. Terus nomor satu, dua dipasang-pasangkan, tiga nanti kita baru mulai ngoding. Oke? Satu jawabannya satu doang. Nah, nomor dua dipasangkan, tiga kita mulai ngoding JavaScript ya. Ya, boleh di-share screen lagi semuanya ya, kalau nggak ada pertanyaan. Silakan. Yang lain ayo di-share screen juga. Mhm. Oke, yang udah di nomor tiga, boleh diketik di chat Zoom angka 6 ya, supaya kita bisa mulai ngoding bareng. Silakan. Benar ya? Oke, ready ya semuanya ya ke nomor tiga ya. Nah, sip, kita mulai aja untuk di nomor tiganya ya.
Tinggalkan aku. Oke, jadi kita coba lihat dahulu untuk referensinya. Nah, nanti kalau kita klik dia akan berubah tuh. Ini bukan hover ya, diklik. Tuh, setiap kita klik nanti dia akan berubah. Boleh minta tolong dibacain soalnya sama merah, merah yang warna biru ini tolong dibacain ya. Boleh dinyalain mikrofonnya. Oops. Ya, kedengeran. The anim Silakan. function is used incorrectly in the program. We fix the errors so that the animation doesn't cause errors. Starts when the button is pressed and its work is finished in some time. The program should work as in the picture. Mantap. The accent is so good. Keren, merah. Nah, Thank you. kita akan coba membuat ya. Jadi, kita bikin yang namanya DNA functions itu ketika diklik dia akan berubah bentuk. Ya, shape-nya berubah. Nah, berarti nanti kalian ke JavaScript dan kita perbaiki. Bentar. Hmm. Hah? Oh, udah. Sorry. Ke distract. Nah, berarti pertama kalian ditambahin aja di atas anim ya. Kita bikin lat shape. eh, kita panggil dokumen. Terus query selector. Query selector ini untuk yang tadi ya, dot shape-nya dirubah. Terus nanti kita bikin sebuah, oh jangan lupa kasih tanda petik case. Nah, kemudian kita bikin shape at event listener. Dan kita bikin dia diklik. Lalu kita bikin functionnya apa ya? Function. Nah, ini panggil si animnya tadi ya. Kalian kasih kurung buka. Nah, nanti tinggal kalian pindahin aja animnya ke dalam function ini. Ya. Lalu kita bikin targetnya benar, keyframesnya benar juga. Oh, keyframesnya jangan pakai kurung kurawal ya, pakai kurung siku. Hmm, ini bukan titik koma tapi koma. Lalu ini juga koma. Dan ini koma juga. Udah gitu doang ya. Kalau di play, invalid shorthand property initializer. Hmm, jadi sendiri. Apa udah bener guys? Apa skripnya ya? Bentar. Ini udah bener deh. Si merah sih. Oh, oke. Kelihatan. Ini ya, bukan sama dengan ini ya. Sorry. Ini harusnya titik dua. Nah, nah ini udah berubah tuh. Oke, kalau udah di checklist dan submit. Silakan cuma benerin JavaScript-nya doang ya. Dan kalau sudah disubmit boleh diketik di chat Zoom angka 7 supaya kita lanjut.
Bisa semua? Nomor 7. Jangan lupa sama dengannya diganti titik 2 ya. Tadi kalau juga belum. Diketik ya. Angka 7 Shatsu. Kalau sudah. Nah, sudah ya. Kita bahas nomor 4 yang terakhir. eh Boleh minta tolong yang terakhir ini dibaca sama Edgar. Tolong bacain yang warna biru ya, Edgar. Oke, Edgar gak ada responnya. Boleh sama Meura lagi aja. Silakan Meura. Warna birunya tolong dibacain lagi ya. Dinyalain mikrofonnya. The mile is broken. Write the code using anim.ts that makes the mile spin. The mile should make one revolution in 10 seconds. The program should work as in the picture. Oke, thank you ya. Nah, berarti kita tinggal ngebikin sebuah kincir angin kayak gini ya yang bisa berputar. Nah, kita lihat punya kita. Kita udah punya kincir anginnya. Cara buatnya gimana? Berarti pertama-tama kalian coba dulu. Bentar, mana dia tadi? Kok hilang sih? Oh ini. eh Ke JavaScript ya. Nih, ini kan ada anim ya. Anim. Berarti pertama kita tinggal bikin targetnya dulu ya. Targets. Kita bikin dia screw. Dan kita koma. Lalu bikin rotate 360. Lalu bikin durationnya jadi 10.000. Lalu kita bikin easingnya jadi linear. Dan loopnya jadi true. Nah, ini kalau kita play. Nah, udah berhasil lah. Ini cukup pendek ya ini. Udah, sampai sini dulu aja. Sampai nomor 4. Sudah ketik angka 8. Silahkan.
Udah ya, bisa? Sip, kalau sudah bisa, kita cukupkan saja hari ini pelajarannya. Jadi kalian sudah belajar yang namanya animation ya, baik di CSS maupun di JavaScript. Jangan lupa kalau yang di JavaScript kita perlu script untuk mengkoneksikan si anim main.js ya, supaya nanti kita bisa konekin si animation yang ada di JavaScript ya ke konten HTML kalian. Itu aja untuk kelas hari ini. Dari kalian ada pertanyaan dulu? Cukup ya. Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada kelasnya kita cukupkan. Sampai ketemu lagi nanti di minggu depan sama Kak Arimbi. Selamat malam semua ya. Thank you ya. Dan Meura, Dinias, Edgar, Atala, Hansen, Naufal, Marvel, Diego, sama Syasha. Selamat malam. Salam, Kak. Terima kasih. Terima kasih.